selamat pagi. Persiapan untuk ke Masjid Kuba, Jabal Uhud dan perkebunan kurma. Alhamdulillah menuju Masjid Kuba. Alhamdulillah. Beribadah di tanah haram Nabi Muhammad dan beribadah disempatkan oleh Allah untuk beribadah dan baca Quran di Masjid Nabawi luar biasa. Karena pahala melakukan ibadah di Masjid Nabawi adalah dilipat gandakan oleh Allah. Kita dari Indonesia di sini untuk melaksanakan umrah. Kita belum melakukan umrah sudah dapatkan pahala umrah. Alhamdulillah. Ini adalah keistimewaan kemanusiaan apa? Nabi Muhammad selalu mendengar goresan kita malaikat. Inilah amal baik dan inilah amal dosa umatnya. Selalu mendengarkan. Nabi Muhammad ini tidak pernah enak itu Nabi Muhammad. Selama hidupnya. Ini umatnya Nabi akan masuk neraka. Nabi Muhammad menangis meneteskan air matanya. Setiap ada goresan kita. Jadi ini balasan apa? Sebagai umat untuk nabinya, jangan nabinya selalu mengagung-agungkan umatnya, malah menunjukkan setiap waktu iman kepada Rasulullah. Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah kemudahan terhadap umat saya Muhammad agar supaya besok masuk surga semua. Malaikat Jibril bilang, amin. Akhirnya Rasulullah berdoa lagi, ya Allah, ketika umat saya besok meninggal dunia, ringankan ketika roh ini keluar dari jasad. Amin. Allahumma hamid aina bi syakaratil maut. Amin. Yang ketiga, Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah umat saya semua ini rukun, guyub, bersatu. Kalau malaikat Jibril tidak diamini, ketika tidak diamini, akan turunlah ayat wa amruhum syura bainahum, segala sesuatu mari kita musyawarahkan supaya bisa wujud satu muka. Pertama kali Nabi membangun masjid dengan para sahabatnya luar biasa. Ini Bapak Ibu yang kita sebelumnya kita cuma lihat di YouTube, cuma lihat dari HP, sekarang sudah di depan mata Masjid Kuba, yang dimana seluruh dunia ini ke tempat ini. Tapi Bapak Ibu sekarang disempatkan oleh Allah untuk beribadah di Masjid Kuba. Pertama kali Nabi Muhammad membangun masjid dengan susah payah, Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabatnya. Jadi kata Allah, hanya orang yang bertakwa kepadaku yang sholat di Masjid Kuba. Alhamdulillah Bapak Ibu dipilih oleh Allah, berarti dianggap oleh Allah orang yang bertakwa. Ini sekarang disempatkan diri untuk sholat di Masjid Kuba. Alhamdulillah. Dan diperbanyak sujud Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kunci rahasia. Bapak Ibu ingin mendekatkan diri kepada Allah, kuncinya satu, perbanyak sujud kepada Allah. Karena waktu sujud adalah hamba yang paling dekat kepada Tuhan. Umrah tunai Masjid Kuba bisa jaya berkah. Sholli alaihi. Tadi nomornya Alhamdulillah. Kuba. bukan maju. Ayo bapak-bapaknya ikut deh. Bareng-bareng.
Umrah tunai. Kebun kurma. Bisa. Jaya. Berkah. Selamat datang umrah tunai. Silakan yang mau belanja umrah tunai. Umrah tunai ini. Umrah tunai. Ayo umrah tunai masuk, umrah tunai. Baru selamat datang. Silakan yang mau belanja. Umrah tunai, dapat sambutan. Kurma Ajwa, kurma Sukari. Ayo. Lah, bangun. Iya. Ahlan wa sahlan kepada umrah tunai Indonesia. Selamat datang, selamat untuk berbelanja, mencicipi kurma. Ya, silakan. Beli apa, Mas? Coklat, oke. Ayo jalan. Oke. Silakan untuk grafik. Ajwa. 7 biji di pagi hari, insya Allah dia akan selamat dari penyakit sihir dan makhluk yang berbisa. Maka dari itu silakan ambil dorongan di sebelah sini. Ambil dorongannya, boleh. Nah ini, ya silakan. Ambil dorongan di sebelah sini, dipenuhi ya. Siapa kita? Umrah tunai. Mana kita? Jabal Uhud. Bisa. Jaya. Berkah. Jabal Rumah yang membentang dari sana, dari ujung sampai ke sana itu Jabal Uhud. Gunung ini yang ada di surga nanti. Jadi Bapak Ibu belum masuk surga udah tahu gunungnya. Ya inilah Jabal Uhud. Gunung yang ada di surga nanti Jabal Uhud. Bahkan ketika Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menginjak itu di atas gunung itu bergetar. Ketika Nabi Muhammad menginjakkan bergetar. Disuruh sama Nabi disuruh diam. Berhenti. Saking gembiranya gunung itu diinjak oleh Rasulullah. Luar biasa. Jadi inilah disaksikan Bapak Ibu nanti gunung yang ada di surga nanti. Jadi belum masuk surga Bapak Ibu sudah tahu ini gunungnya di surga. Aja dulu biar dapat barokahnya bahwa ini adalah bukti sejarah bahwa gugurnya para sahabat dan paman Nabi di sini. Dulu ini Bu, ini adalah Jabal Ruman, Jabal Pemanah, dan ini Jabal Uhudnya. Dulu di sebelah sana adalah gerbang pintu masuk Madinah. Itu arah Mekah ke sana. Jadi ketika ada informasi bahwa orang-orang kafir Quraisy mau menyerang kota Madinah yang dipimpin oleh Abu Sufyan datang dari sana. Akhirnya para nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya di gerbang pintu Madinah di sana. Di sebelah sana ini lembah. Di sini lembah yang ditempati oleh Khalid bin Walid belum masuk Islam waktu itu. Akhirnya bermusyawarah bahwa orang kafir Quraisy mau menyerang kota Madinah. Akhirnya ada sebagian para sahabat tidak setuju, ada sebagian yang setuju. Akhirnya Sayyidina Hamzah setuju. Akhirnya Nabi Muhammad sepakat mau menunggu orang-orang kafir Quraisy yang menyerang kota Madinah. Akhirnya dengan strategi Nabi itu orang cerdas. Nabi itu cerdas Ibu. Strategi perang, dan Nabi itu dijuluki jasus. Jasus itu adalah intelijen. Akhirnya dengan kecerdasan Nabi hanya punya pasukan 1000 dan 300 orang munafik. Akhirnya tinggal 700 dengan pasukannya sedikit, dan pasukan musuh ada 3000 di sana yang mau menyerang kota Madinah, tidak sebanding. Tapi dengan kecerdasan Nabi, akhirnya Nabi ambil arah ke sini. Ini diapit dua gunung kecil. Kalau misalnya Nabi dengan tidak cerdas, Nabi Muhammad memilih perang di sini. Dengan pasukan sedikit, Nabi memilih dengan apitan dua gunung. Akhirnya pasukan yang sedikit, pasukan yang 3000 tidak bisa masuk dengan posisi yang sempit. Akhirnya Nabi masuknya di sini dengan pasukan musuh yang 50 sama Nabi ditaruh di atas Jabal Ruman, khusus pemanah. Sekarang namanya sniper. Dan yang 650 ikut perang di sini sebelah sana.
dengan dipimpin oleh Sayyidina Hamzah dan khusus pemanah di sana, ahli pemanah. Dan pasukan yang 3.000 masuk ke sini semua berperang dengan pasukan 650. Akhirnya dengan kekuatan pasukan Nabi ada di pemanah, ada di snipernya. Akhirnya perang, dan dulu Bapak Ibu, menang kalahnya perang itu ada di bendera. Jadi memang dipersiapkan oleh pasukan orang kafir Quraisy, yang megang bendera adalah 11 orang. Akhirnya dengan inisiatif Sayyidina Hamzah mengajak ponakannya Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair dan Sayyidina Hashim ikut menyerang pasukan yang memegang bendera 11 orang. Akhirnya satu persatu gugur. Dengan gugurnya pasukan orang kafir Quraisy, akhirnya kocar kacir dengan pasukan 50 orang di situ. Akhirnya kata Nabi sebelumnya, kamu di atas gunung itu menang atau kalah dengan turun. Akhirnya dengan kocar kacirnya pasukan orang kafir Quraisy, dengan kekalahan yang megang bendera itu kocar kacir berlarian lari ke sana. Akhirnya yang di atas gunung itu, Jabal Rumah itu tertarik. Banyak harta gonimah yang di sana. Akhirnya yang 43 turun semua, katanya Zubair, Abdullah bin Zubair, jangan turun, ini bukan perintah Nabi. Akhirnya turun semua 43 untuk mengambil gonimah, harta rampasan. Akhirnya dengan menyelinap pasukan Khalid bin Walid yang di lembah itu, akhirnya menyerang, naik ke atas gunung, membunuh 7 orang itu, termasuk Zubair, Abdullah bin Zubair dibunuh semua. Akhirnya pertama menang, pasukan orang muslim menang. Akhirnya dengan kekuatan di situ akhirnya kalah, menyerang balik oleh 200 pasukan Khalid bin Walid, menyerang balik pasukan Nabi. Akhirnya dengan kekalahan itu, dengan Wahsy sembunyi, ada pohon di situ, sebelah situ ada pohon dulu. Akhirnya menyelinap sembunyi-sembunyi untuk menombak Sayyidina Hamzah. Akhirnya tertombak, Sayyidina Hamzah tembus dari sini ke belakang. Akhirnya tumbang satu. Akhirnya semua pasukan orang-orang muslim kocar kacir, termasuk larinya ke sana, ke atas gunung itu. Nah itu Ibu, ada satu orang munafik namanya Abu Amir, memang mempersiapkan untuk menggali lubang untuk menjebak Nabi. Akhirnya Nabi lari ke sana, akhirnya jatuh di dalam lubang itu. Jatuh Nabi, semuanya pasukan orang kafir Quraisy menyerang Nabi. Semua dipanah Nabi sampai Nabi kena pelipisnya dan disabet dengan pedang. Akhirnya Nabi luka-luka. Akhirnya datang Tolha untuk membentengi Nabi. Luar biasa Tolha itu, semua nembus panah-panah demi melindungi Nabi. Akhirnya padahal akhirnya kocar kacir semua, tinggal Sayyidina Tolha. Akhirnya satu pemegang bendera orang muslim namanya Wes yang sangat tampan, akhirnya meninggal, dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Dan orang kafir Quraisy semuanya bahwa Nabi sudah meninggal, dengan tanggapan pikiran Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar dengan mendengar bahwa Nabi sudah meninggal, Sayyidina Umar sudah bakar berteluk lutut, menangis dengan sejadi-jadinya. Akhirnya semua pasukan orang muslim larinya ke sana, dan Nabi Muhammad jatuh di dalam lubang itu dengan bersimbah darah. Nabi Muhammad, jubah-jubahnya penuh darah, penuh luka Nabi Muhammad, semua ditombak Nabi Muhammad, di mana cuma Tolha yang membentengi Nabi. Karena akhirnya datang malaikat Jibril, ini yang sangat ironis. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, kenapa kamu sibuk dengan darahmu? Nabi Muhammad bukan sibuk dengan panah, tapi Nabi Muhammad sibuk dengan takut dengan darahnya. Akhirnya datang malaikat Jibril, ya Muhammad, kenapa kamu sibuk dengan darahmu? Itu banyak jubah-jubah para sahabat, kenapa kamu tak ambil dengan darahmu? Kata Nabi Muhammad, seandainya malaikat Jibril, seandainya satu tetes darah saya jatuh ke tanah, maka Allah akan memusnahkan dunia ini. Itu kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini membela untuk kita, sekiranya kita tidak dimusnahkan oleh Allah. Nah, Allah tidak sudi darah Nabi Muhammad jatuh ke bumi. Itulah yang diperjuangkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan berjuang untuk panah yang tembus ke dirinya. Nabi Muhammad tidak menghiraukan panahnya, tidak. Nabi Muhammad hanya sibuk dengan darahnya, takut jatuh ke bumi. Seandainya kata berulang-ulang malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, ya Jibril, seandainya
satu tetes darah saya jatuh ke bumi, maka bumi ini akan dimusnahkan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad bukan cintanya kepada kita toh, tapi ke orang kafir cinta Nabi Muhammad. Itulah yang diperjuangkan Nabi Muhammad. Sampai Siti Fatimah tidak boleh memegang darah Nabi Muhammad, tidak, anaknya sendiri tidak boleh, takut jatuh kata Nabi Muhammad. Itulah yang diperjuangkan Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Jadi apa kita sebagai umat, apa yang kita sebagai umat untuk dipersembahkan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad begitu cintanya kepada kita, luar biasa Nabi Muhammad. Semuanya akhirnya semua bersembah darah. Itu yang Tolha, Bapak Ibu, semua terpotong, ini tangannya terpotong demi melindungi Nabi. Luar biasa cintanya para sahabat dulu, Bapak Ibu. Ini Bu, Nabi Muhammad cintanya ke kita luar biasa, luar biasa. Mari Ibu, kita ada Sayyidina Hamzah, seorang paman Nabi, sangat cinta kepada Nabi. Luar biasa perjuangannya sampai Sayyidina Hamzah dipotong, dibelah hidungnya, dipotong, diiris-iris sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad merasa tersakiti, dan Nabi Muhammad saking cintanya kepada Sayyidina Hamzah, Nabi Muhammad menyolatkan Sayyidina Hamzah 70 kali. 70 sahabat di situ disolat gaib, disolatkan, diikutkan Sayyidina Hamzah di situ. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Hamzah. Gimana gak cinta, itu paman Nabi, paman yang selalu membela Nabi, paman selalu yang selalu membentengi Nabi. Sayyidina Hamzah diporak, di jantungnya diambil sama Hindun, dikunyah, tapi tidak ditelan, cuma dikunyah jantungnya sama Hindun. Kenapa begitu Sayyidina Hindun? Karena ada Al-Walid saudara Hindun yang meninggal dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Ada namanya Hindun bin Utbah, seorang ayah Hindun, dibunuh juga Sayyidina Ali. Dan ada Syaibah, paman Hindun, terbunuh di perang Badar. Maka dari itu Ibu, mudah-mudahan nanti di akhirat nanti dikumpulkan dengan para sahabat, dengan para syuhada, karena Ibu jadi saksi di sini. Kita yang diinjakan oleh ini perang terdahsyat yang sangat herois. Bapak Ibu, kita berziarah di sana, kita bertawassul, mudah-mudahan nanti dikumpulkan dengan para sahabat. Mari Ibu. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud.